Shalom, selamat hari Minggu. Apa kabar? Prok, 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 prok. Luar biasa. Ketemu lagi bersama kami Sekolah Minggu GKJ Bambu Tegalrejo. Saat ini kita akan mulai sekolah minggu kita. Kita angkat satu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Sebelum kita lanjutkan pujian kita mau satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami boleh dipertemukan kembali untuk bersekolah minggu secara online. Berkati Tuhan sekolah minggu kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Kita mau lanjutkan pujian kita mau nyanyi lagu apa Kak Sandra? Jalan serta Yesus. Ayo semangat ya, kita berdiri, kita nyanyiin lagu ini. Oke? Sabda Tuhan, tapi sebelumnya kita angkat satu pujian, tanganku kerja buat Tuhan. Kakiku berjalan cari
kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami sudah mengikuti sekolah minggu, kami memuji nama-Mu Tuhan. Dan saat ini kami sudah mempersiapkan hati kami Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati supaya kami bisa menjadi berkat bagi teman-teman kami semua, bagi keluarga kami, dan bagi lingkungan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo, ketemu lagi dengan Mamita. Nah, teman-teman sudah siap mendengarkan firman Tuhan hari ini? Yuk kita siapkan Alkitabnya. Kalau yang belum bawa Alkitabnya, Mamita tunggu. Yuk diambil dulu Alkitabnya atau minta mama, papa, ayah, bunda untuk siapin Alkitabnya. Sekaligus kalau misalnya teman-teman belum bisa membuka Alkitab, bisa minta tolong untuk mama, papa, ayah, bundanya membukakan Alkitabnya. Nah, yang sudah siap bisa dibuka di 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 13. Mamita ulangi ya, 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 13. Sudah, Mamita masih tunggu. Sambil Mamita juga siapin Alkitabnya. Sekali lagi ya, dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 13. Yuk kita baca bersama-sama. Yang keras ya, yang sudah bisa baca. Yang belum bisa baca bisa minta tolong mama, papahnya untuk mendampingi dalam membaca Alkitab. Oke? Mamita akan bacakan bersama-sama. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 13 tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia ini dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sesungguhnya pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi orang yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati menjadi binasa karena pengetahuanmu.
Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Nah, demikianlah firman Tuhan yang terambil dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 13 yang untuk landasan firman kita hari ini. Berdasarkan firman Tuhan tadi yang terambil dari 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13, Paulus hanya menyampaikan bahwa siapa yang melandaskan hak mereka untuk melakukan hal-hal tertentu pada pengetahuan dan pengertian dewasa yang mereka miliki, menunjukkan bahwa sesungguhnya mereka tidak mengetahui sebagaimana seharusnya. Kemampuan dan pengetahuan kita dalam hidup ini sangatlah terbatas. Maka yang paling utama adalah melakukan tindakan berdasarkan KASIH. Apa itu? Ya, kasih. KASIH. Kasih bagi Allah, kasih bagi orang lain, kasih bagi diri kita sendiri juga. Oleh karenanya itu, Paulus tidak mau mempertahankan apa yang ia yakini itu benar daripada apa yang diyakini sekelompok orang-orang tersebut. Melalui ini pula, Paulus mengajarkan prinsip pentingnya yang harus dipraktekkan orang Kristen di segala zaman. Orang Kristen diajak untuk selalu bertindak dengan kasih bagi orang percaya lain yang mungkin menuntut penyangkalan diri. Penyangkalan diri berarti membatasi kebebasan diri dan menyingkirkan segala kegiatan yang meragukan agar tidak mengganggu pikiran dan melemahkan keyakinan tulus orang Kristen yang lain. Nah, Paulus mengalah bukan berarti ia kalah. Namun karena Roh Kudus yang menuntun ia untuk melakukan kasih bagi sesama. Nah, seperti dengan tema kali ini yang berjudul mengalah bukan berarti kalah. Nah, Mamita mau bercerita tentang dua orang teman yang saling bersahabat. Mereka bernama Thomas dan Tata. Tapi sebelum Mamita melanjutkan cerita Mamita mau bertanya kepada teman-teman di rumah. Kalian punya sahabat tidak? Nah, bisa sahabatnya itu dari sekolah, teman di rumah, atau teman yang lain. Itu Mamita berharap teman-teman bisa WA ke Mamita ya, siapa saja sahabat-sahabat kalian, bisa disebutkan satu persatu atau dua atau tiga atau berapapun sahabat yang kalian punya, kalian bisa sebutkan dan WA ke Mamita ya, oke? Nah, cerita kali ini tentang persahabatan dari Thomas dan Tata. Nah, suatu hari Thomas mendatangi Tata yang sedang bersedih. Dia bertanya kepada Tata, "Tah, kenapa kamu kok wajahmu terlihat sedih dan murung?" Lalu Tata bercerita bahwa sepedanya ternyata rusak. Ya, hari ini di masa pandemi ini kan biasanya teman-teman olahraganya naik sepeda ya. Nah, Tata juga, tapi ternyata Tata sepedanya rusak. Dia sedih, dia jadi nggak bisa ikut bermain lagi bersama teman-temannya bersepeda keliling-keliling daerah perumahannya ataupun daerah kampungnya. Nah, lalu Thomas itu ternyata juga punya sebuah info bahwa ada berita tentang perlombaan lari yang hadiah utamanya adalah sebuah sepeda. Wah, Tata, lalu gimana caranya ya? Ya kita harus ikut, kita ikut yuk, kata Thomas. Kita ikut
perlombaan itu supaya kita bisa dapat juara dan bisa menghasilkan atau mendapatkan hadiah sepeda tersebut. Wah, ayo Thomas, kita berlatih. Kita harus berlatih untuk nanti bisa juara. Ya benar teman-teman, kalau pengen teman-teman mengikuti perlombaan dan ingin mendapatkan hadiah, kuncinya adalah berlatih ya, supaya nanti apa yang kita sudah latih, kita sudah usahakan mendapatkan hal yang terbaik untuk hasil akhirnya. Nah, seperti juga Thomas dan Tata, mereka akhirnya saling menyemangati, saling berlatih, lari dari mengelilingi kampung supaya fisiknya lebih kuat. Tapi ingat ya teman-teman, meskipun kita berlatih, kita jangan lupa untuk istirahat, jangan lupa untuk makan, jangan lupa untuk minum vitamin supaya kondisi tubuhnya atau kondisi tubuh kita bisa tetap sehat, bisa tetap kuat sampai hari H perlombaan. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh Tata karena terlalu semangat, terlalu berusaha supaya nanti menang. Tata lupa untuk istirahat, Tata lupa untuk makan, waktunya makan, Tata lupa untuk minum vitamin. Jadi benar sekali, pada hari H perlombaan Tata fisiknya tidak sehat. Ya, Thomas juga mengingatkan sebetulnya, tapi karena Tata terlalu semangat, dia tidak merespon apa yang sudah diingatkan oleh si Thomas. Nah, benar pada saat hari H Tata agak sedikit sakit, tidak enak badannya, tapi dia tetap berusaha. Nah, perlombaan pun dimulai. Thomas dengan kondisi badan yang fit, tentu saja dia sudah berada di posisi yang paling depan. Tapi dia kemudian mengingat temannya. Dia melihat temannya bahwa dia yang sudah berusaha selama ini berlatih bersama dan memang dia yang membutuhkan sepeda itu, maka Thomas pun berusaha untuk mengurangi ritme dari larinya. Hal ini dimaksud untuk supaya Tata nanti yang akan menyusulnya. Nah, sebenarnya Thomas bisa saja loh tetap lari, bisa tetap juara, kemudian nanti tinggal kasih aja sepedanya kepada Tata. Tapi Thomas yakin bahwa nanti Tata tetap nggak mau menerima sepeda itu karena itu kan bukan hasil usahanya Tata. Nah, ternyata Thomas teman yang baik, dia mengurangi ritmenya untuk berlari. Dia melihat supaya si Tata yang berada di posisi paling depan. Nah, benar, akhirnya Tata lah yang mendapatkan juara tersebut dan mendapatkan hadiah sepedanya. Nah, yang teman-teman di rumah, yang dilakukan Thomas kepada Tata ini adalah mengalah tetapi bukan kalah. Karena Thomas tahu bahwa ada temannya yang lebih membutuhkan sepeda tersebut daripada dia. Karena sepedanya Thomas tentunya masih bisa dipakai, masih bagus gitu. Tapi karena dia merasa bahwa temannya lebih berhak atau lebih membutuhkan, maka dia berikan juara tersebut kepada Tata. Nah, inilah apa yang dilakukan Thomas, tentunya adalah hal yang harus kita lakukan atau yang harus kita pelajari kepada orang-orang di sekitar kita, kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat kita, bahwa kalau mengalah itu bukan berarti kalah, tapi kita bisa tahu bahwa apakah kita membutuhkan sesuatu hal tersebut atau orang lain yang lebih membutuhkan. Nah, sekian cerita dari Mamita
Mamita berharap teman-teman di rumah bisa menjalaninya dengan atau mempraktekannya suatu saat nanti dengan baik. Nah, terima kasih. Kita akan berdoa dulu. Mari kita berdoa teman-teman, tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kembali kami untuk kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu turut akan kehendak-Mu Tuhan. Kali ini kami mendengarkan cerita tentang apa itu mengalah yang bukan berarti kalah Tuhan, bahwa kami bisa mengerti kebutuhan orang lain apakah lebih penting daripada kebutuhan kita. Terima kasih Tuhan, karena Engkau senantiasa menjadikan kami anak-anak-Mu yang selalu seturut akan Engkau. Tuhan Yesus, selalu berikan kami kesehatan, selalu berikan kami kekuatan, berikan kami kepintaran, berikan kami kecerdasan Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang seturut akan Engkau. Terima kasih Yesus, haleluya. Bersama-sama katakan amin. Terima kasih teman-teman, shalom. Sampai ketemu di firman Mamita selanjutnya. Dadah. Teman-teman, untuk menanggapi firman Tuhan hari ini, kita angkat satu pujian Yesus pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Teman-teman, kita sudah sampai di akhir sekolah minggu kita hari ini. Kita akan pujikan satu lagu Do, Re, Mi. Itulah dosamu, relakan hatimu. Minta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Itulah dosamu, relakan hatimu. Diminta pada Yesus, fahami firman-Nya. Sobatmu yang setia, lama menunggumu. Silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Terima kasih sudah menyaksikan sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.